Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya hadir pada kesempatan kali ini. Dalam kegiatan saya menyampaikan tentang budaya positif, Bapak Ibu ya. Nah, saya harap dengan kita sharing budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas dan untung-untungnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kenapa? Karena budaya positif ini bukan hanya bermanfaat untuk di sekolah, tapi bagi ibu bapak rumah tangga juga bisa bermanfaat. Calon ibu bapak rumah tangga juga bisa bermanfaat. Oke, yang pertama adalah tentang nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya. Apa itu nilai kebajikan Bapak Ibu? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai universal yang dimana tidak mengikat agama maupun budaya Bapak Ibu. Contohnya apa? Berkata jujur Bapak Ibu. Di semua agama, apakah nilai berbicara jujur itu adalah kebaikan Bapak Ibu? Kebaikan. Maka itu tidak mengikat agama, ras apapun. Nilai-nilai kejujuran, disiplin itu pasti akan ada di sini. Nah, biasanya di kelas bisa kita yakini Bapak Ibu. Di kelas ini, anak-anak ketika kita di kelas, apakah kita meyakini bahwa jujur itu adalah nilai yang baik? Ya, mari kita melakukan tindakan yang jujur. Lalu disiplin, apakah tindakan yang baik? Betul. Maka dia diyakini Bapak Ibu. Nah, ini pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentang tadi sudah disampaikan, saya kuatkan kembali tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi Bapak Ibu. Apa itu hukuman? Hukuman itu cenderung bernilai negatif Bapak Ibu. Ya. Hukuman itu negatif. Negatifnya apa? Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini perbedaan antara kita mentreatment siswa gitu, memperlakukan siswa. Hukuman cenderung kita membentak Bapak Ibu ke siswa. Kamu terlambat, hukum besar 10. Ya. Cenderung tidak mempertimbangkan alasannya apa gitu ya. Lalu apakah hukuman itu berkaitan dengan kesalahan yang dia lakukan? Jadi cenderung negatif, anak cenderung mungkin mengikuti aturan itu, tapi ada kebencian atau ketidaknyamanan, cenderung menghindari hukuman karena tidak nyaman, tidak ingin diperlakukan berbeda. Maka negatif Bapak Ibu. Berbeda dengan konsekuensi, ini lebih natural atau netral ya. Kenapa netral? Karena konsekuensi biasanya aturannya sudah ada Bapak Ibu. Jika terlambat maka harus membersihkan contoh ya. Jadi masih tetap ada dialog ya. Coba buka tata tertib ya. Hukumannya apa? Apa kesalahan yang dilakukan? Saya terlambat Pak. Coba buka tata tertib. Kalau terlambat harus ngapain? Bersihin WC Pak. Silahkan bersihkan. Ya. Jadi kita sebagai guru netral Bapak Ibu. Ya. Kita hanya mengguide anak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu apa restitusi? Ini positif Bapak Ibu. Ya, walaupun sudah ada aturan yang berlaku, kita menggali lebih dalam alasan kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Contoh, ya, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Pokoknya ketika terlambat bersihkan WC. Ya. Restitusi ini kita mencoba untuk menimbulkan kesadaran. Tadi kesadaran ini datang dari diri siswa. Ya, contoh. Ada orang terlambat. Aduh, kenapa terlambat? Iya Pak, orang tua saya misalnya sedang sakit. Nah, itu kita gali. Oh, sakit ya. Kira-kira gimana? Atau misalnya saya jauh Pak, bangunnya kesiangan. Kita gali. Tapi kira-kira kesalahan ini melanggar tidak melanggar Pak, gitu ya. Nah, nanti kita gali. Kira-kira supaya besok tidak melanggar apa yang harus dilakukan? Kita memancing, ya. Nilai disiplin itu muncul dari anak sendiri gitu, dan itu perbedaannya. Maka ini lebih positif ya. Restitusi itu belajar dari kesalahan gitu. Oke. Berikutnya ketiga adalah 5 kebutuhan dasar. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Pertama adalah bertahan hidup, makan, minum, kesehatan dan lain-lain gitu ya. Lalu rasa ingin disayangi, diakui gitu ya. Kesenangan, lalu ada juga kebebasan gitu ya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, itu kemungkinan
ada 5 kebutuhan dasar dari siswa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Contoh, anak selalu berisik di kelas. Nanti kita tanyakan, kenapa kamu berisik? Tidak langsung kita hukum. Kemungkinan anak berisik itu, oh ternyata di rumah orang tuanya broken home misalnya, jadi kurang perhatian. Anak berisik di kelas ternyata ingin diperhatikan. 5 kebutuhan dasarnya, salah satunya ingin dicintai dan juga ingin diakui, itu belum terpenuhi, maka harus kita penuhi itu Bapak Ibu. Ya. Berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama tadi sebagai penghukum ya. Itu dalam program guru penggerak itu penghukum itu paling tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya ketika anak salah langsung hukum ya, tidak ada diskusi atau apapun. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah gitu ya. Karena kamu mah tidak sayang sama bapak udah susah-susah gini, tapi kamu tetap gini. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu cenderung menghancurkan anak itu merasa gagal gitu. Wah, saya gagal memenuhi ekspektasi bapak ibu. Jadi cenderung negatif nanti dampaknya ke anak gitu ya. Lalu ada ketiga itu adalah teman. Nah, teman kita mungkin bagus ya bapak ibu, ada positifnya, kita lebih dekat. Tapi ketika anak membuat kesalahan, cenderung anak nanti bergantung kepada kita. Oh, si bapak tengok teman, tapi saya melakukan satu kesalahan tetap dihukum. Nah, ada kecenderungan itu ya. Yang keempat adalah posisi pengawas. Nah, pengawas ini cukup baik gitu ya. Tadi sama seperti konsekuensi, hanya menanyakan aturannya apa gitu ya, kamu harus gimana. Nah, yang diharapkan dalam program guru penggerak ini, posisi guru ini berada di posisi manajer Bapak Ibu ya. Ini berhubungan dengan restitusi juga. Kita berharap bisa menggali ya, ke kitanya jadi positif, baik, ke anaknya juga bisa belajar dari kesalahan yang mereka miliki gitu. Oh, ternyata ini adalah salah, jangan dilakukan gitu. Sehingga kesadaran nantinya terbangun dari siswa ya. Kita meyakini tadi apa yang kita yakini, kita kan sudah meyakini ini, dengan harapan nanti kedepannya bisa terus berlangsung. Nah, yang kelima adalah tentang segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Tadi restitusi sudah dijelaskan ya. Untuk membangun budaya positif harus ada tahapannya Bapak Ibu ya. Identitas ya. Pertama, kita harus meyakinkan identitas siswa ya. Siswa itu pertama meyakinkan berubah dari yang gagal gitu ya. Oh, saya ini gagal karena tidak bisa mematuhi aturan. Kita geserkan. Nah, tidak apa-apa berbuat salah itu gitu ya. Bapak juga pernah berbuat salah. Dan jangan sampai anak itu sampai down karena melakukan satu kesalahan, padahal tidak ada orang yang sempurna gitu. Nah, kita geser, tidak apa salah, tapi kedepannya bagaimana supaya caranya kita bisa berbuat baik lagi. Yang pertama itu ya, identitas, menstabilkan diri anak supaya anak tidak merasa gagal. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Tapi anak itu harus meyakini apa yang dia lakukan sebelumnya itu adalah kesalahan. Oh benar, melanggar itu adalah kesalahan. Kita gali juga dari 5 kebutuhan dasar itu apa yang belum terpenuhi gitu ya. Sehingga nanti dari langkah yang ketiga kita bisa menanyakan, anak diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi Bapak Ibu. Sehingga mereka mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Kita hanya membimbing saja, sehingga muncul kesadaran itu dari anak itu sendiri. Oh iya Pak, kedepannya saya tidak boleh ini karena ini adalah melanggar nilai-nilai yang kita yakini Pak. Nah, di situ kita sebagai guru menguatkan Bapak Ibu. Ya, mungkin demikian saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.